Berdasarkan pengalaman Bapak nih, biasanya case-case yang dikenai oleh kantor pajak tuh yang kayak gimana sih Pak selama ini? Terkait IO ini Terkait IO ini, betul Pak. Jadi kantor pajak melakukan himbauan ya atau konfirmasi terkait dengan baik data informasi keuangan yang ada di dalam negeri juga ya dan luar negeri. Dalam negeri artinya perbankan ya, kebanyakan memang perbankan ya. Kemudian yang di luar negeri. Ini kebetulan ini adalah program workshop kita ya. Nah, ini terkait dengan strategi menghadapi SP2DK juga ya. Dan pemeriksaan di mana salah satunya yang kita bahas tadi relevan nih terkait dengan harta yang tidak dilapor ya. Nah, ini adalah 3 hari online course plus 1 hari offline seminar. Nah, kalau ada pendengar yang ingin segera daftar, nah bagi 20 pendaftar pertama kita ada bonus menarik gitu, hanya 20 saja. Nah, bonusnya apa? Bisa segera kontak ya, nomor yang ada di caption ya, yang ada di caption ini atau yang ada di video ini ya. Nah, terkait dengan jadwal pelaksanaannya juga bisa juga kontak ke admin kita. Tadi kan informasi tersebut oleh si lembaga jasa keuangan itu paling lambatnya dilapor pada kapan ya Pak ya? Nah, jadi kalau kewajibannya si LJK lainnya ataupun entitas lainnya tersebut, nah itu wajib melaporkan paling lambat bulan keempat setelah akhir tahun pelaporan. Jadi kalau misalkan di Desember, misalkan 2025, berarti paling lambat informasi tadi dilaporkan paling lambat bulan keempat April 2026. Nah, berarti untuk yang tahun pelaporan 2024 ini sudah dilakukan dong Pak di tahun 2025? Nah, seharusnya sudah gitu ya. Tapi untuk yang internasional biasanya dia ada lag tuh ya. Nah, contoh sekarang ini misalkan di SP2DK lah di tahun 2025 ya. Nah, kita lihat dalam praktek di SP2DK KPP sudah mulai ya menerbitkan SP2DK untuk tahun pelaporan 2022 ya, 2023 gitu. Karena kalau kita lihat hitung-hitung anggaplah 2022 ya, kemudian dilaporkan disiapkan oleh negara pelapor tadi EWI misalkan 2023 ya. 2023 sampai ke DJP mungkin kantor pusat dulu kan 2024 lalu diolah-olah kan pasti kan banyak banget datanya kan. Nah, diolah distribusikan ke KPP 2025 gitu ya. Jadi untuk tahun pelaporan 2022 ini sudah sampai nih ke KPP nih. Kalau kita lihat memang kita bantu beberapa klien wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan SP2DK. Nah, itu isinya adalah informasi keuangan yang perlu diklarifikasi di dalam himbauan di SP2DK untuk rekening 2022. Nah, berarti kalau seperti ini tahun 2026 lanjut nih 2023 ya. Untuk di 2026 nanti 2024 kan. Jadi biasanya memang perlu 1-2 tahun kan untuk tadi ya proses penyampaiannya, lalu mungkin ada data cleaning, lalu dari kantor pusat juga didistribusikan kan ke KPP ya. Nah, itu biasanya memang bisa ada lag ya sekitar 2 tahun atau mungkin 3 tahun lah. Ya, tapi poinnya adalah sekarang harus dilapor semua karena Indonesia ingat menganut worldwide income kan. Nah, worldwide income baik penghasilan dari dalam maupun penghasilan luar negeri dari aset-aset itu. Misalkan punya tabungan, harus dilaporkan bunganya, main saham, ada dividen atau capital gain-nya. Ya, nah itu penghasilannya mesti dilaporkan dan terutang pajak di Indonesia. Dan jangan lupa asetnya juga dilaporkan di dalam SPT tahunan. Nah, itu yang mau sekarang cukup gencar nih ya, SP2DK terkait dengan informasi keuangan gitu ya. Nah, jadi meskipun namanya private banking gitu ya, tapi sebenarnya tidak private lagi menurut saya ya. Meskipun account-nya namanya sering tuh ya, perbankan di luar negeri ya, di negara-negara tetangga kita, namanya kan ini private wealth account, nah gitu kan, ada manager account-nya, tapi sebenarnya tidak private lagi menurut saya, karena sudah di-share datanya gitu ya, ke kantor pajaknya. Kantor pajak misalkan dari negara tersebut dikirim ke Indonesia untuk exchange of information-nya. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, biasanya case-case yang dikenai oleh kantor pajak tuh yang kayak gimana sih Pak selama ini? Terkait IO ini Terkait IO ini, betul Pak. Jadi kantor pajak melakukan himbauan ya atau konfirmasi terkait dengan baik data informasi keuangan yang ada di dalam negeri juga ya dan luar negeri. Dalam negeri artinya perbankan ya, kebanyakan memang perbankan ya, kemudian yang di luar negeri. Jadi secara umum satu terkait dengan rekening bank ya, rekening bank baik di dalam atau luar negeri. Biasanya kan kalau di luar negeri itu ada consolidated statement. Pada dasarnya itu ada banyak account, kemudian multi currency, tapi di satu bank nih ya.
Nah, ya consolidated account itu ada investment account juga kadang-kadang gitu. Tetapi biasanya wajib pajak satu tidak melaporkan, ya namanya private bank gitu, jangan dikira private. Nah, itu kesalahannya nomor satu ya. Private bank tetap harus dilaporkan juga gitu ya. Kedua adalah kelupaan mungkin kali ya, tidak melaporkan penghasilan dari rekening tersebut. Jadi begini, oh kan saya udah buka rekening di sini ya, anggap aja misalkan investment account gitu ya. Nah, kan ada penghasilannya, minimal kalau tabungan atau deposito ada bunga. Nah, kemudian kalau saham di luar negeri ada dividennya, ada capital gain-nya. Ya, mereka mungkin salah pengertian bahwa oh selama dananya belum saya tarik ke Indonesia berarti itu belum terutang. Nah, itu pandangan yang keliru. Kenapa? Karena sebenarnya yang perlu dilaporkan adalah kalau sudah mendapatkan penghasilannya. Gitu ya, penghasilannya sudah realize. Nah, ini juga case yang berikutnya. Sering kali menjadi rancu KPP ya. Kalau penghasilan itu khususnya capital gain gitu ya, ada saham misalkan, ada yang realized sama unrealized. Ya, yang harus dilaporkan yang realized saja. Kalau misalkan masih unrealized, contohnya misalkan harga sahamnya naik begitu kan, tapi belum dijual ternyata. Berarti itu kita masih melaporkan secara historical cost, harga perolehan di awalnya saja. Jadi cuma kantor pajak kan kadang-kadang nggak tahu realized apa unrealized. Disitulah wajib pajak harus membuktikan, tentu saja dengan statementnya. Jadi asetnya satu ya harus dilapor, dan ini dilapornya dengan menggunakan apa? Menggunakan harga perolehan ya, berapa awalnya ketika buka. Dua, penghasilannya harus dilaporkan juga. Ketiga, yang dilaporkan penghasilannya adalah yang realized saja ya. Keempat, kalau sudah ada pajak, misalkan bukti potong PPh di luar negeri, itu bisa dikreditkan juga di Indonesia. Meskipun penghasilannya di luar negeri dikenakan pajak di Indonesia, kalau ada bukti potong kita boleh minta, oh ternyata dia sudah potong pajaknya di negara sumbernya ya, negara asalnya. Nah, berarti itu bisa dikreditkan, namanya kredit pajak PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri, tentu saja ada batasannya, hitungannya ya. Nah, inilah yang menjadi sering kali isu gitu ya. Nah, kemudian perlu juga kita pahami, beberapa kali kita menemukan memang datanya itu tidak bersih lah, saya bilang gitu ya. Misalkan ada titik, harusnya koma dan titik, nolnya mungkin kadang-kadang kelebihan atau kurang satu gitu. Nah, itu seringkali juga kita lihat gitu ya, terkait dengan datanya nih kita bicara. Kemudian ada data lagi terkait dengan joint account. Nah, joint account itu artinya dua nama. Dilaporkan di satu orang. Nah, KPP menanya, yang satu orang ini mana? Sudah dilaporin belum? Nah, itu terkait dengan joint account juga kita dapat case-nya terkait dengan hal tersebut ya. Kita temukan lah ya di dalam praktek di lapangan. Nah, jadi ini contoh-contoh lah ya terkait dengan konfirmasi terkait dengan konfirmasi transaksinya lah gitu ya. Nah, kantor pajak selalu punya pasal ya, pasal yang menjadi dasar gitu ya. Apabila ada harta yang tidak dilapor, nah berarti itu ada kenaikan harta bersih ya, yang tidak bisa dijelaskan, itu sama dengan penghasilan ya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh kita. Sehingga kalau asetnya tidak dilapor atau tidak bisa dijelaskan, maka itu akan kena pajak di Indonesia dengan tarif umum ya. Penghasilan luar negeri itu terkena dengan tarif umum ya. Kalau orang pribadi progresif, kalau PT sekarang di 22%, badan usaha PT 22% gitu. Oke Pak, nah kalau gitu pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih tips-tips bagi para wajib pajak nih biar mereka ya nggak terkena SPDODK terkait AO ini gitu Pak? Ya, jadi nomor satu harus lapor yang benar. Terkadang bukan juga nggak lapor ya, tetapi salah lapor. Karena kita bicara rekening investasi ini kan banyak model ya investasi ya. Begitu juga dengan format laporan yang diberikan oleh bank tersebut ya. Jadi kita menemukan memang berbagai jenis laporan bank, terkadang susah banget bacanya gitu. Nah ya, jadi kalau kita lapor yang benar, yang kita perlu adalah satu adalah data harta perolehannya. Jadi kita mesti tahu nih harga perolehannya itu berapa. Yang menjadi isu contohnya kalau banyak pergerakan, contohnya saham nih. Kalau saham itu kan ada jual, ada beli. Nah, terkadang laporannya statementnya hanya per 31 Desember. Nah, kita kadang-kadang bingung juga ini, ada saat perjualan mana gitu. Nah, itu mesti kita cek juga. Makanya meskipun yang dilapor hanya 31 Desember, kita tetap lihat harus mutasinya juga. Kemudian kedua, laporan atas penghasilannya juga.
terkadang itu kita susah melihat penghasilannya berapa sih, ya kan? Kadang-kadang kalau kita invest kan kita cuma lihat dulu gue invest berapa, nilainya berapa. Nah, kadang-kadang nggak dipecah berapa yang realize, berapa yang unrealized. Unrealized itu belum terrealisasikan juga. Nah, jadi kita harus minta ke banknya atau lembaga keuangan di sana untuk memberikan, kita tanya, kita perlu harga perolehan per Desember, mana? Itu harus dilaporkan. Nah, lalu kita cek ada kenaikan nggak dari tahun lalu. Nah, kalau kenaikan berarti ini ada penghasilannya dong. Apa dividennya mana? Atau terkait dengan apa bunganya mana, berapa? Kalau bunga kan biasanya pasti dibayar ya setiap bulan misalkan gitu. Nah, itu mana rekap bunganya? Nah, kemudian juga tipsnya adalah kita investasi kan aset ya selalu. Kadang-kadang di luar itu bisa juga ada utangnya. Nah, jangan lupa dilapor utangnya. Kan yang kita lihat adalah harta bersih, harta dikurang utang. Jadi beberapa bank itu dia memberikan fasilitas, kamu boleh investasi, kamu juga boleh minjem dari saya gitu. Jadi dapat 2 produk ya, kita buka pinjaman lalu kita investasi. Jadi pinjamannya diputar lagi buat dia gitu. Jadi dapat 2 produk tuh, pinjaman dapat, investasi dapat. Nah, yang perlu kita laporkan adalah harta dikurang utangnya. Jadi harta bersih. Jangan lupa tuh utangnya dilapor juga. Nah, tentu saja kalau memang masih ada pertanyaan atau kesulitan ya bisa berkonsultasi ya dengan konsultan pajak yang terdaftar, tentu saja ya, yang terdaftar, yang resmi, yang bisa menjelaskan pelaporan SPT tahunannya ya, jangan sampai salah. Mungkin itu dari saya. Pak, saya lihat ini di sini ada rame banner-banner ini Taxpreneur Mastery Bootcamp, itu apa ya Pak ya? Bisa minta tolong dijelasin nggak Pak? Nah, ini kebetulan ini adalah program workshop kita ya. Nah, ini terkait dengan strategi menghadapi SP2DK juga ya. Dan pemeriksaan di mana salah satunya yang kita bahas tadi relevan nih terkait dengan harta yang tidak dilapor ya. Nah, ini adalah 3 hari online course plus 1 hari offline seminar ya. Nah, di mana kita akan membahas 30 lebih contoh kasus SP2DK dan pemeriksaan. Nah, salah satu contoh kasusnya ini sebenarnya yang kita bahas lebih detail dan bagaimana cara menanggapinya ya. Tentu saja wajib pajak ini kan perlu dibimbing ya, termasuk cara membuat surat tanggapannya seperti apa, contohnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Jangan sampai nanti wajib pajak bingung, oh saya disuruh begini sama AR saya disuruh begini sama konsultan saya. Nah, jadi kita akan bahas strategi menghadapi pemeriksaan dan SP2DK beserta dengan contoh ya 30 lebih studi kasus koreksi-koreksi nyata terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi kalau ada pendengar yang ingin segera daftar, nah bagi 20 pendaftar pertama kita ada bonus menarik gitu, hanya 20 saja. Nah, bonusnya apa? Bisa segera kontak ya, nomor yang ada di caption ya, yang ada di caption ini atau yang ada di video ini ya. Nah, terkait dengan jadwal pelaksanaannya juga bisa juga kontak ke admin kita ke nomor yang tercantum di video ini atau yang ada di caption. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Mulyono atas penjelasannya. Nah, untuk para wajib pajak yang tertarik dengan program Taxpreneur Mastery Bootcamp, kalian boleh langsung daftar nih, bisa aja dicek di nomor admin yang ada di sini atau caption yang ada di dalam video. Untuk 20 pendaftar pertama, kalian akan mendapatkan bonus menarik. Nah, itu dia pembahasan kita tentang penerapan AOI terhadap institusi keuangan. Semoga insight-nya bermanfaat dan bisa jadi bekal buat para wajib pajak yang nonton video ini. Jangan lupa dengerin episode-episode lainnya juga di channel ini ya, karena masih banyak banget topik yang menarik yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.